Mengapa pendidikan di Indonesia dikatakan tidak sukses? Karena selalu berada di ranking 80 di antara negara-negara di dunia. Tentu ada hal yang harus diperbaiki. Hal itu dari ketiga ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Pendidikan di Indonesia ini masih perlu terus dikembangkan, masih terus dibuat formula-formula yang bagus sehingga mampu bersaing dengan negara lain dan mampu menumbuhkan manusia Indonesia yang kuat, manusia Indonesia cinta pada bangsa dan negaranya, serta berani melajukan Indonesia sebagai negara maju. Nah, salah satu penyebab kegagalan pendidikan di Indonesia ini adalah ketidakseimbangan antara informal, formal, dan non-formal. Kita semua tahu bahwa pusat pendidikan itu ada 3. Pusat keluarga itu namanya informal, pusat di sekolah itu namanya formal, pusat di masyarakat namanya non-formal. Tetapi dalam perjalanannya yang diperhatikan dengan daya dukung yang besar, tidak imbang, itu hanya sekolah. Sekolah itu hampir 80% menjadi perhatian negara, perhatian pemerintah. Dana yang besar digelontorkan ke pendidikan formal. Dan sampai saat ini pendidikan formal ternyata juga belum mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Kita 11 kali ganti kurikulum, ganti terus, tapi belum ada kurikulum yang menjadi masterpiece. Kurikulum yang menjadi arus keutamaan dari sebuah pendidikan kita menjadi kapanpun harus seperti itu. Dibanding dengan informal. Padahal informal itu pendidiknya adalah orang tua. Dan polanya mengasuh. Tidak ada pendidikan untuk calon orang tua. Seharusnya sebelum dia menikah harus ada seminggu pendidikan calon orang tua. Atau 1 bulan atau berapapun untuk pendidikan. Sekarang kan enggak. Pokok dia menikah, punya anak, dia mendidik. Mengasuh anaknya sesuai dengan pengalaman dia ketika ikut ibunya dulu. Atau menurut nalar dia seperti apa membesarkan anak. Akibatnya anak-anak itu banyak yang stunting. Banyak yang kurang gizi, banyak yang kacau balau karena tidak ada perhatian pemerintah terhadap pendidikan informal ini. Seharusnya juga menjadi perhatian besar. Jadi ketika mau menikah ada pendidikan calon orang tua. Ketika usia 1 sampai 5 tahun dia harus masuk pendidikan mengasuh anak usia 1 sampai 5 tahun. Seminggu lagi. Nanti ketika dia punya anak umur 6 sampai 10 tahun atau 12 tahun, dia masuk pendidikan lagi. Seminggu dilaksanakan di lingkungan terkecil di RT atau RW. Dan itu harus menjadi perhatian khusus. Karena tidak imbang pendidikan yang dilakukan di keluarga dengan yang di sekolah. Sekolah begitu kuat melakukan pembelajaran dengan cara metode apapun, di sekolah enggak, karena orang tuanya tidak punya pendidikan mengasuh anak. Begitu. Padahal kementerian yang membawai keluarga banyak. Itu ada PKK, ada Kementerian Wanita dan Anak, serta tetapi tidak mengarah ke sana sehingga tidak imbang. Mendidik formal saja ijazahnya harus sarjana S1 4 tahun. Lah untuk jadi orang tua itu nggak ada ijazahnya, cukup menikah dia punya hak mendidik anaknya. Sehingga yang dilakukan adalah seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan pengalaman ketemu dengan orang tuanya dulu atau berdasarkan logika sang orang tua itu.
itu masih informal. Yang ketiga, non formal. Pendidikan non formal tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah atau oleh negara. Padahal non formal ini kan pendidikan di antara keluarga dan di antara sekolah, yaitu pendidikan kemasyarakatan. Itu mbok ya dikelontor dengan dana yang juga sama imbangnya dengan formal. Contohnya menguatkan pendidikan kepramukaan, gerakan pramuka digelontor dana yang besar untuk menyeimbangkan informal dan formal. Atau pendidikan-pendidikan keterampilan yang lain, Karang Taruna, olahraga, kesenian, apa